Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, pertama-tama mari kita sama-sama saling mendoakan ya. Saya doakan kalian semua diberikan nikmat sehat, diberikan kemudahan di dalam memahami materi yang disampaikan, dan doakan saya juga diberikan nikmat sehat, rezeki yang berlimpah. Baik, kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai induksi elektromagnetik. Mengenai induksi elektromagnetik. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian bisa menyebutkan contoh alat-alat yang menggunakan induksi elektromagnetik setelah mengamati video pembelajaran ini dengan tepat. Kemudian menghitung besaran-besaran pada trafo setelah mengamati video pembelajaran ini dengan tepat. Nah, jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, apakah medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik? Nah, menurut Faraday, pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan, jarum pada galvanometer ini akan menyimpang. Galvanometer ini adalah alat untuk mendeteksi adanya arus induksi. Apa itu arus induksi? Arus induksi ini timbul ketika di dalam kumparan ini mengalir arus listrik. Kumparan ini adalah lilitan kawat yang melingkar. Nah, arus listrik yang timbul pada ujung-ujung kumparan ini disebut dengan potensial ya. Nah, pada potensial ini yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, penyebab timbulnya GGL induksi ini adalah karena pada ujung-ujung kumparan adanya perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan. Faktor-faktor yang menentukan besar GGL gaya gerak listrik. Ini yang pertama adalah banyak lilitan kumparan, kemudian kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan, dan kuat magnet yang digunakan. Nah, penggunaan induksi elektromagnetik diantaranya ini pada dinamo atau generator. Nah, seperti ini ya gambarnya dinamo atau generator. Nah, generator ini alat yang dapat membangkitkan energi listrik. Ya, alat yang dapat membangkitkan energi listrik. Generator ini memiliki rotor dan komutator. Terdapat pula turbin. Nah, terdapat dua jenis generator, generator AC dan DC. AC ini bolak-balik, kalau DC ini searah. Nah, ini sketsa gambar distribusi listrik dari generator. Jadi dari generator pembangkit listrik. Nah, kemudian sebelum ditransmisi ke listrik tegangan tinggi, ini pakai trafo step up dinaikkan. Kemudian sebelum disampaikan ke energi listrik rumah-rumah, ini pakai trafo step down untuk menurunkan tegangan. Nah, ini gambarannya seperti ini, transmisi daya listrik jarak jauh dengan menggunakan trafo step up dan step down. Nah, ini ada pembangkit listrik ya, tenaga uap, kemudian disalurkan ke transmisi tegangan tinggi, kemudian ke gardu listrik. Nah, ini penurun tegangan, jadi menggunakan trafo step down. Nah, kemudian ke transmisi tegangan menengah, kemudian ke penurun tegangan step down, dan disalurkan atau distribusikan ke konsumen ya. Nah, ini prinsip kerja generatornya. Terdapat sikat-sikat, terdapat
cincin karbon di situ. Kemudian yang kedua dinamo sepeda ya. Nah, pada dinamo sepeda ini terdapat kumparan dan magnet ya. Nah, dinamo sepeda menggunakan roda untuk memutar magnet. Nah, GGL induksi yang timbul pada dinamo ini digunakan untuk menyalakan lampu. Semakin cepat berputar, maka nyalanya lampu semakin terang. Nah, kemudian tungku induksi. Kemudian pada transformator atau trafo. Nah ini ya, transformator ini alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC. Nah, penggunaan trafo dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ya ini ya, dipakai pada TV. Nah ini ya, kepada tape recorder ya. Nah, trafo ada dua, ada trafo step up dan trafo step down. Kalau step up ini untuk menaikkan, kalau step down ini untuk menurunkan tegangan. Nah, perbedaannya di mana antara trafo step up dan step down? Nah, kalau step up ya, nah ini VP lebih kecil dari VS. Apa itu VP? V itu tegangan, P itu primer. V itu tegangan, S itu sekunder. VP VS, jadi tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Kemudian NP lebih kecil dari NS. N ini apa? N ini jumlah lilitan. Kalau NP berarti jumlah lilitan primer. Jumlah lilitan primer lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder. Kemudian IP. I itu kuat arus primer. Kuat arus primer lebih besar dari kuat arus sekunder. Ya. Nah, ini trafo step up. Kalau trafo step down kebalikannya. Nah, contoh, perhatikan tabel data di bawah ini. Ini ada trafo 1, ini ada trafo 2, ada nilai jumlah lilitan primer, jumlah lilitan sekunder, tegangan primer, tegangan sekunder. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan karakteristik dari trafo 1 dan 2, yaitu ya, ingat, nah, trafo step up VP lebih kecil dari VS, NP lebih kecil dari NS, IP lebih besar dari IS. Trafo 1 NP nya 500, NS nya 1000, berarti NP nya lebih kecil. Nah, berarti trafo 1 termasuk trafo step up ya. Kemudian trafo 2 NP nya 1500, NS nya 300, berarti 1500 lebih besar dari 300, NP lebih besar dari NS, berarti trafo step down. Jadi trafo 1 step up, trafo 2 step down. Nah, kita jawabannya mana? Nah, yang B ini ya, step up karena NS lebih besar dari NP, sama saja dengan NP kurang dari NS. Trafo 2 step down karena NP lebih besar dari NS. Nah, pada trafo ini ada dua kumparan primer, kumparan sekunder ya. Nah, ini arus bolak-balik menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan primer. Perubahan medan magnet pada kumparan primer diteruskan oleh inti besi lunak ke kumparan sekunder ya. Nah, ini yang menghasilkan GGL induksi. Nah, persamaan pada trafo. Nah, trafo tadi ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Nah, pada trafo ini berlaku VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, tadi di awal sudah disampaikan VP itu tegangan primer, VS tegangan sekunder, NP jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, IP kuat arus primer, kuat IS kuat arus sekunder. Nah, ini tergantung di soal nanti ya, mana yang ditanyakan ya. Nah, dipakai salah dua saja. Kalau yang diketahui V sama N berarti ya pakai VP per VS sama dengan NP per NS. Kalau yang diketahui N sama I berarti ya dipakai NP per NS, IS per IP. Kemudian efisiensi pada trafo. Wah, efisiensi ini perbandingan antara
daya listrik keluar dan daya listrik yang masuk ya, yang keluar ini sekunder, yang masuk itu primer. Efisiensi sama dengan PS per PP kali 100% ya. P itu daya ya, bisa dijabarkan V kali I kalau PS, VS kali IS kalau PP, VP kali IP ya. Nah, contoh soal, perhatikan gambar ini. Perbandingan jumlah lilitan sekunder dan lilitan primer pada trafo di samping adalah 1:2. Jika besar tegangan primer seperti pada gambar, maka besar tegangan sekundernya adalah, nah ini jadi kumparan primer, kumparan sekundernya, VP nya 200 ya, berapa VS nya. Nah, dari soal di sini kita data dulu yang diketahui, NS banding NP 1:2. Apa artinya? NS nya 1, NP nya 2 ya. Kemudian VP nya 200, ditanya VS, karena ini variabelnya N dengan V aja, maka nanti persamaan yang dipakai adalah VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, dimasukkan angka-angkanya, VP nya 200, VS yang dicari, NP nya 2, NS nya 1 ya. Ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 2, kemudian dikalikan silang. VS sama dengan 100 kali 1 sama dengan 100 volt. Nah, mudah kan anak-anak? Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Thanks for attention. Jangan lupa bersyukur ya, supaya bahagia ya. Selalu tanamkan pada diri kita jiwa bersyukur supaya kita selalu bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.